Pengertian warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Mereka terikat oleh hukum negara tersebut dan memiliki hubungan timbal balik seperti perlindungan dari negara dan loyalitas kepada negara. Ciri-ciri warga negara. Yang pertama, memiliki kewarganegaraan resmi. Yang kedua, tinggal di wilayah negara atau diaspora. Yang ketiga, memiliki hak dan kewajiban. Yang keempat, memiliki identitas nasional. Yang kelima, terdaftar dalam administrasi negara. Yang keenam, dilindungi oleh negara. Dan yang ketujuh, mengikuti prosedur naturalisasi jika bukan dari lahir. Jenis kewarganegaraan. Yang pertama, kewarganegaraan karena kelahiran diperoleh secara otomatis saat lahir, tergantung sistem yang dianut negara. Ada dua prinsip utama, ius soli atau hak tanah, kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Ius sanguinis, hak darah, kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang kedua, kewarganegaraan karena naturalisasi, diperoleh melalui proses hukum bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara suatu negara. Biasanya harus tinggal beberapa tahun, mampu berbahasa nasional, dan setia pada negara. Yang ketiga, kewarganegaraan karena perkawinan. Suami atau istri warga negara bisa memperoleh kewarganegaraan setelah menikah, tergantung hukum yang berlaku. Yang keempat, kewarganegaraan karena pengangkatan. Anak angkat yang diangkat oleh warga negara bisa memperoleh kewarganegaraan negara orang tua angkatnya. Yang kelima, kewarganegaraan karena permohonan atau pemberian. Orang asing mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari pemerintah, sering digabungkan dengan naturalisasi. Status kewarganegaraan biasanya merujuk pada status hukum seseorang sebagai warga negara dari suatu negara tertentu. Berikut beberapa contoh status kewarganegaraan yang umum. Yang pertama, warga negara asli (WNI) di Indonesia, orang yang secara hukum diakui sebagai warga negara sejak lahir. Yang kedua, warga negara ketiga atau orang yang memiliki kewarganegaraan dari negara lain. Yang ketiga, penduduk tetap (permanent resident), bukan warga negara tapi punya izin tinggal tetap. Yang keempat, stateless, orang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Yang kelima, warga negara ganda atau dual citizenship, seseorang yang diakui sebagai warga negara oleh dua negara sekaligus, meski ini biasanya ada batasan hukum tertentu. Kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Yang pertama, mematuhi hukum dan peraturan. Warga negara wajib menaati semua hukum dan peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah agar tercipta ketertiban dan keadilan. Yang kedua, membayar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib warga negara kepada pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Yang ketiga, menghormati simbol negara, misalnya menghormati bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia. Yang keempat, mengikuti wajib militer jika berlaku. Di beberapa negara, warga negara pria wajib mengikuti dinas militer sebagai bentuk pertahanan negara. Yang kelima, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Warga negara punya kewajiban menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat agar sistem demokrasi berjalan. Yang keenam, menjaga ketertiban dan keamanan. Warga negara diharapkan ikut menjaga keamanan lingkungan dan melaporkan hal-hal yang mengancam ketertiban umum. Yang ketujuh, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dengan menghormati hak orang lain, warga membantu pemerintah menjaga harmoni sosial. Kewajiban negara terhadap warga negara. Negara atau pemerintah mempunyai tanggung jawab. Yang pertama,
melindungi warga negara dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, menegakkan hukum dan keadilan agar hak dan kewajiban warga negara terlindungi. Yang keempat, menjamin hak asasi manusia agar setiap orang bebas dan diperlakukan dengan adil. Yang kelima, menciptakan kondisi yang memungkinkan warga berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam, mengatur sistem pemerintahan yang baik agar tata kelola negara berjalan efektif dan transparan. Hubungan sesama warga negara. Hubungan sesama warga negara adalah interaksi dan kerjasama yang terjadi antar individu atau sekelompok dalam suatu negara yang sama. Hubungan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan maju. Contoh hubungan sesama warga negara. Yang pertama, gotong royong. Misalnya, warga kampung bekerja sama membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum seperti jalan atau pos ronda. Yang kedua, saling membantu. Contohnya, membantu tetangga yang sakit dengan menjenguk atau mengantarkan makanan. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Dalam masyarakat majemuk, warga saling menghormati perbedaan agama dan budaya, seperti merayakan hari besar agama masing-masing tanpa saling menyinggung. Yang keempat, berpartisipasi dalam musyawarah desa atau kelurahan. Warga berkumpul untuk membahas masalah bersama, seperti rencana pembangunan atau penyelesaian konflik. Yang kelima, menjaga keamanan lingkungan. Misalnya, ikut ronda malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Hubungan warga negara dengan pemerintah. Hubungan ini adalah interaksi antara individu, warga negara dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hubungan ini bersifat timbal balik, artinya warga negara punya hak dan kewajiban terhadap pemerintah, dan sebaliknya pemerintah punya kewajiban melayani dan melindungi warga negaranya. Contoh hubungan warga negara dengan pemerintah. Yang pertama, mematuhi hukum dan peraturan. Warga taat pada peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan mengikuti aturan yang berlaku. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilu. Warga menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Yang ketiga, mengajukan pengaduan. Warga melaporkan masalah seperti pelayanan publik yang buruk atau pelanggaran hukum ke pemerintah atau aparat terkait. Yang keempat, mendapatkan pelayanan kesehatan atau pendidikan. Pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dapat diakses warga. Yang kelima, ikut program pemerintah, misalnya program vaksinasi nasional, bantuan sosial, atau pelatihan keterampilan.